Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kota Jambi Bapak Insinyur Haji Budidaya MOSJ. Yang kami hormati, Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Bapak Sayyidina Usman El Qurais, MQ. Wakil Rektor 2, Bapak Muhammad Saleh SE. Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Maryadi Sarif MPD, Kepala OPD terkait, Kepala Lembaga, dosen dan mahasiswa KKN tematik, hadirin undangan yang berbahagia. Acara penyerahan mahasiswa KKN tematik Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Angkatan ke-8 tahun 2021 diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa pada rangkaian acara kita hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ilham MAG. Kami silakan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan peserta KKN tematik Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Bapak Ibu tamu undangan, selanjutnya adalah laporan Ketua LPPM Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi kepada Bapak Kasful Anwar MPD. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Sekda Kota Jambi, Bapak Insinyur Budidaya MOSJ. Beliau ini dulu sering bersama-sama kami waktu dulu masih menjadi wartawan, tapi dulu beliau masih di dinas perhubungan. Sering dulu saya menulis profil beliau ini dulu waktu semasa di media. Alhamdulillah hari ini bertemu beliau sebagai Sekda Kota Jambi. Terima kasih Pak Sekda sudah memfasilitasi penyerahan pelaksanaan KKN pada pagi hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati hadir Bapak Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Bapak Sayyidina Usman El Qurais MPD. Selanjutnya hadir juga Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya di kampus kami, Bapak Muhammad Saleh SE. Selanjutnya hadir juga Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Haji Maryadi Sarif MPD. Kemudian hadir juga Bapak Kepala Bapeda Kota Jambi, Bapak Suhendri. Beliau ini sudah bersama-sama dengan kami dari pembekalan kemarin hingga hari ini. Terima kasih Pak Suhendri sudah hadir dan meluangkan waktu. Selanjutnya ada dari Dinas Sosial Kota Jambi diwakili oleh Pak Darmawan Shah. Terima kasih Pak Darmawan telah hadir bersama-sama kami. Kemudian Pak Sekda hadir juga, ada Dekan Tarbiyah Ibu yang pojok, itu Ibu Dekan Tarbiyah kami, Ibu Mardiana. Ada Ibu Pak Dekan Dakwah Pak Ilham yang membaca doa tadi, serta para dosen dan mahasiswa yang kami sayang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada hari yang cerah pagi ini kita bisa bersilaturahmi dengan pemerintah Kota Jambi dalam rangka penyerahan mahasiswa KKN Angkatan
8 yang tahun ini alhamdulillah difokuskan di Kota Jambi. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa berselawat kepada Nabi mendapat semangat yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak serta yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini kegiatan KKN ini difokuskan di Kota Jambi dengan fokus pada 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Bagan Pete, kemudian Kelurahan Dikajaya, kemudian Kelurahan Talang Batu, dan terakhir Kelurahan Lingkar Selatan. Banyak pertimbangan memang mengapa kita memilih 4 kelurahan ini, karena memang ini bagian dari pembangunan Kota Jambi dan agak ke pinggir sedikit. Kalau di tengah-tengah ini kan rata-rata sudah maju, apalagi di kawasan-kawasan di Panai, Pura dan lain sebagainya itu sudah lebih maju. Nah, kali ini kita berfokus sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Wali Kota Jambi yang juga Ketua Yayasan Wisata Jambi. Hasil koordinasi kita juga perundungan juga dengan Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, kita memfokuskan pada pembinaan UMKM pada tahun ini, Pak Sekda. Nanti kami juga akan mengajukan proposal kegiatan. Kami menyadari juga itu sudah akhir tahun, Pak Sekda. Tentu keuangan juga sudah memasuki tahap pelaporan maupun tutup buku lah kata orang. Tapi kami selaku orang Jambi ini ada beberapa tahun nih Pak Sekda. Kalau tidak penuh berarti penuh ke bawah jadilah. Jadi mohon harapan kami nanti proposal kami ini bisa dikomodir oleh pemerintah Kota Jambi melalui dinas terkait maupun nanti melalui kerjasamanya, agar nanti kegiatan-kegiatan pendampingan UMKM ini dapat berjalan dengan maksimal dan bisa juga berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat di Kota Jambi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya laporkan kepada Bapak Sekda. Mohon nanti juga kesediaan Pak Wakil Rektor 1 mewakili Bu Rektor kita untuk memberi sambutan dalam kegiatan yang berbahagia ini. Demikian saya tutup dengan Allahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi kepada Bapak Sayyidina Usman El Qurais MPhil, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi, Bapak Haji Budi Daya, beserta Kepala Dinas dan lembaga terkait yang hadir di kesempatan ini, Pak Bapeda, Pak Menteri, Pak Darmawan dari Densus. Kemudian yang saya hormati para Wakil Rektor hadir, alhamdulillah Wakil Rektor 2 Pak Saleh Azim. Kemudian Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Indonesia PD. Kemudian para dekan di lingkungan Institut Agama Islam Azim Jambi, Ibu Dekan Tarbiyah, Bapak Dekan Fakultas Dakwah, 1 dekan seperti berhalangan hadir karena ada agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan. Para kepala lembaga, kepala LP2M beserta jajaran, para dosen pembimbing lapangan, para mahasiswa kami yang insya Allah perwakilan ya dari mahasiswa yang akan bekerja pada angkatan ke-8 tahun ini. Pertama, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini pada pagi ini
ini, di ruang pola ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan penyerahan emas waktu Ganta kepada pemerintah Kota Jambi. Selawat dan salam juga tentunya tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, Pak Sekda, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih sekaligus dari Ibu Rektor, Ibu Dr. Haji Nadia SPOG. Sedianya beliau hadir pada hari ini, namun karena ada kunjungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan kampus kita, masalah MOU penerimaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan di Muaro Jambi. Alhamdulillah kita termasuk kampus yang dimasukkan ke dalam skema pemkap untuk dikerjasamakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Jadi tentu saja itu berkaitan dengan masalah kesepakatan sehingga memang beliau harus hadir dan harus menerima itu. Jadi beliau menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekda dan jajaran pemerintah Kota Jambi yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah, ini angkatan ke-8 Pak Sekda. Kita dari berbagai jurusan. Pertama saya menyampaikan informasi bahwa kita memiliki 7 program studi yang tergabung di dalam 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ada 4 prodi di sana. Ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGSD, kemudian ada PAUD, kemudian ada manajemen pendidikan Islam, dan ada pendidikan guru bahasa Inggris. Nah, di Fakultas Syariah dan Hukum kita ada 2 prodi Pak Sekda. Ada prodi Ekonomi Syariah, ada ketua prodinya di sini. Kemudian ada prodi Hukum Tata Negara. Nah, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ada 1 prodi baru, Fakultas Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kesemua prodi kita ini 2 sudah terakreditasi dan selebihnya dalam proses menuju akreditasi karena prodinya baru. Dan kita baru genap berusia 11 tahun. Dibandingkan dengan 17 kampus swasta Islam yang ada di Provinsi Jambi yang tersebar di 11 kabupaten kota, kita adalah kampus yang termuda yang bertransformasi dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam Al-Azim Jambi. Terbilang cepat. Bahkan di nasional itu tidak ada yang dalam kurun 10 tahun itu bisa berubah secepat ini Pak Sekda. Nah, kita di Jambi berhasil dalam kurun waktu 2 tahun saja kita mengurus. Alhamdulillah hari ini kita sudah resmi menjadi Institut Agama Islam Al-Azim Jambi. Ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami keluarga besar Institut Agama Islam Al-Azim Jambi bahwa ternyata kita bisa, meskipun kita swasta dan kita berdomisili di Kota Jambi. Ini adalah kekuatan kita. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pak Sekda, domisili sebuah kampus itu tidak dihitung berdasarkan provinsi. Dia dihitung berdasarkan kabupaten kota di mana dia tempat tinggal. Jadi Institut Agama Islam Al-Azim Jambi adalah aset pemerintah Kota Jambi, bukan Provinsi Jambi secara keseluruhan, tapi adalah aset Kota Jambi. Maka di dokumen-dokumen resmi kita, baik dari KMA, izin pendirian, itu adalah Institut Agama Islam Al-Azim Kota Jambi. Jadi secara ininya, secara etikanya, secara umumnya kami tentu harus melibatkan diri dalam upaya-upaya yang positif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Dan begitu juga kami berharap Stay Asanta Jambi yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Al-Azim Jambi, betul-betul ke depan yang kita mulai dari kegiatan KKN tematik ini menjadi pintu gerbang bagi kita untuk berkolaborasi, bersinergi ke depannya. Kalau kenapa kita diwajibkan berdoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan dalam berbagai macam hadis disebutkan tidak hanya diminta berdoa secara umum, kita juga diminta berdoa secara spesifik, dan Tuhan memberikan waktu-waktu tertentu yang dimana doa sangat mustajabah. Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Kayak kita tanya, kenapa kita harus minta-minta? Kenapa kita harus diminta bangun tengah malam bertahajud memohon kepada Allah? Apa Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Tuhan pasti tahu kebutuhan kita melebihi kebutuhan kita sendiri. Tapi kenapa kita masih harus berdoa? Nah,
bila kita artikulasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengolahan kampus, maka kami perlu mendatangi pemerintah Kota Jambi. Kami ingin menunjukkan kepada pemerintah Kota Jambi bahwa kami siap dilibatkan dalam kerja-kerja apapun yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan bidang yang bisa kami lakukan. Nah, Kukerta atau KKN tematik ini salah satu bentuk ikhtiar kami, Pak Sekda. Ingin menunjukkan, kami ingin show off kepada pemerintah Kota Jambi bahwa kami hadir dan kami ada di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi memiliki mitra yang strategis. Kita alhamdulillah Pak Sekda memiliki dosen-dosen yang muda, alumni luar negeri dan dalam negeri. Berkat mereka ini, berkat usia yang produktif ini, kami sama-sama mau belajar dan sebagainya. Kita bisa mengajak mahasiswa kita ke arah yang berprestasi. 17 kampus yang ada di Pak Sekda di Provinsi Jambi yang PTKIS yang swasta, mahasiswa kita sudah berbicara di tingkat nasional, terjaring di Kemensos sebagai relawan nasional. Kemudian juga yang terbaru di lingkungan hidup yang sekarang sedang ikut pelatihan, terjaring satu-satunya yang mewakili kampus Islam swasta di Jambi. Olimpiade Sains Nasional dan Agama, UIN 2 kita 1. Tapi cuma kita yang swasta, Pak. Ini Pak Sekda. Ini menunjukkan bahwa inilah salah satu multi efek dari semua